Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara podcast Sambal Bajak. Sama-sama belajar bahas pajak. Oke. Bersama kami penyuluh dari KPP Pratama Jambi Pelayangan, ada saya Adi dan di sebelah saya ada Ki Agus Abdul Rahman. Bapak Ki Agus. Bagaimana kabarnya kawan pajak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Saat ini kita akan membahas mengenai Cortex yang digunakan oleh kita-kita sebagai orang pribadi yang menggunakan Cortex, akun Cortex tersebut. Tentu kita menggunakan Cortex untuk berbagai keperluan ya, kawan-kawan. Mulai dari untuk mencetak kartu NPWP, untuk melihat NPWP elektroniknya, melihat daftar profil kita, dan lain sebagainya. Namun masih banyak dari kita yang belum mengetahui bagaimana cara mengakses dari Cortex tersebut. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya bersama Bapak Ki Agus Abdul Rahman. Oke. Untuk alamat membuka Cortex-nya, Pak? Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Adi dan kawan pajak sekalian yang berada di Jambi khususnya dan juga mungkin yang melihat di siaran kita di seluruh Indonesia mungkin ya. Jadi perlu disampaikan dulu nih Pak Adi bahwasanya sekarang sudah aplikasi baru nih, DJP sudah punya aplikasi baru namanya Cortex. Cortex. Ya, tulisannya CORETAX ya, bacanya Cortex. Betul. Tapi ada yang bacanya Corotax ya, Corotax ya apalah sebutannya kadang-kadang. Sesuai penyebutan masmasing ya. Sesuai penyebutan masing-masing sesuai. Intinya yang dimaksud adalah sama ya. Intinya yang dimaksud sama dan memang seharusnya penyebutannya ya tadi ya core inti teks pajak. Jadi aplikasi baru yang sudah disiapkan oleh DJP untuk melakukan segala administrasi perpajakan wajib pajak. Nah, untuk alamatnya ya. Jadi kawan pajak sekalian itu ada di nanti teman-teman atau kawan pajak bisa masuk ke web di tadi ketik cortex djp.pajak.go.id. Berarti ini di browser ya, Pak? Ya, betul sekali. Bukan mendownload aplikasi atau biasanya kan ada APK yang dikirim itu bukan ya? Nah, bukan. Jadi ini dalam bentuk web yang sudah tinggal kita masuk saja dari Google ya atau dari Yahoo, tapi lebih enaknya pakai Google ya. Biasanya pakai Google Chrome ya, masing-masing ya, Pak? Nah, masing-masing. Atau pakai Microsoft Edge, ya, Firefox, bisa masing-masing bisa ya. juga. Jadi masing-masing browsernya itu tinggal nanti diketik aja di sana Cortex DJP. Nah, Cortex DJP ya. Cortex DJP itu tampilannya ya. Itu tampilan awal baru ya. Tampilan awal ya, untuk mengakses aplikasi Cortex. Betul sekali. Iya. Nah, ketika kita mengakses aplikasi Cortex nih, Pak Ki Agus, nah, apakah kita bisa langsung login ke dalamnya, Pak? Iya. Jadi begini, Pak Adi. Untuk aplikasi ini itu kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi Terlebih dahulu. Betul. Jadi kita bicaranya ini untuk wajib pajak orang pribadi dulu ya. Wajib pajak orang pribadi yang mungkin sekarang ini masih belum terlalu banyak menggunakan Cortex. Betul. Jadi nanti ke depan mulai tahun 2026 itu seluruh wajib pajak itu akan menggunakan Cortex. Betul sekali. Iya. Jadi kalau sekarang mungkin untuk yang wajib pajak badan itu sudah mulai menggunakan dan sudah melakukan sudah mulai menggunakan, sudah mulai melakukan registrasi. Nah, ini kita bicara tentang orang pribadi. Jadi pertama sekali ya, rekan kawan-kawan pajak sekalian, untuk orang pribadi itu harus melakukan registrasi dengan melakukan pembuatan password. Pembuatan password dulu terlebih dahulu. Berarti ini kondisi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP ya? Iya, ya? betul sekali. Bagaimana kalau belum punya NPWP, Pak Ki Agus? Nah, jadi memang Cortex ketika untuk membuat login itu untuk yang sudah punya NPWP melalui pembuatan lupa kata sandi. Nah, bagi kawan pajak yang belum punya NPWP, ya mau tidak mau dia harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Oke, berarti kalau sudah punya NPWP, kita langsung mengakses lupa kata sandi. Iya. Tapi kalau belum punya NPWP, berarti harus mendaftar dulu, klik daftar dulu ya. Betul sekali. Nah, ini kadang masih bingung nih yang ada untuk mengaksesnya nih gitu ya.
Jadi mungkin perlu ditambahkan, jadi di tampilan tadi depan core text DJP itu ya, kawan pajak sekalian, itu nanti akan ada 3 menu ya kalau nggak salah itu. Pertama untuk lupa kata sandi ya bagi wajib pajak orang pribadi yang memang sudah punya NPWP. Kemudian nanti di bawahnya itu ada menu pendaftaran. Ada menu pendaftaran. Nah, yang terakhir yang ketiga itu ada menu untuk aktivasi. Untuk aktivasi. Iya, jadi aktivasi akun. Jadi mungkin untuk wajib pajak yang mungkin dia sudah punya NPWP, tetapi mungkin dia emailnya mungkin tidak sesuai, jadi perlu dilakukan aktivasi kembali. Perlu diaktifkan ya, Perlu berarti diaktifkan ya. kembali agar bisa melakukan Betul. registrasi di aplikasi Cortex ini. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan bagi kawan pajak ataupun misalkan bagi saya nih, Ya. Pak Ki Agus, saya sudah punya DJP online nih, dulu nih, Ya. sudah rutin lapor nih. Ya. Nah, belum pernah mengakses Cortex sama sekali. Berarti saya tinggal membuka website Cortex ya, di browser manapun. Ya. Berarti karena saya sudah punya akun DJP online zaman dulu, berarti sekarang saya lupa klik kata sandi. Iya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak nanti? Ya, Apa yang perlu disiapkan bagi kawan pajak yang seperti saya nih, yang dulu sudah rutin menggunakan DJP online, sekarang bagaimana nih untuk klik lupa kata sandi gimana? Apa saja yang harus disiapkan Pak? Jadi ini kita bicara untuk yang punya NPWP dan sudah pernah menggunakan DJP online ya. Jadi dia dulu mungkin punya EVIN, dulu punya password. Nah, untuk di Cortex ini itu EVIN tidak digunakan lagi. Nah ini nih, Evin nih yang sering lupa nih saya nih, biasanya juga nih. Nah, Evin sudah tidak digunakan lagi. Jadi untuk Cortex ini ketika dia melakukan registrasi di lupa kata sandi itu tidak digunakan lagi. Tidak digunakan lagi. Apa yang digunakan? Jadi ketika teman pajak masuk ke lupa kata sandi ya, untuk yang sudah punya NPWP, maka dia diminta untuk memasukkan NIK-nya. NIK-nya. NIK-nya Pak Hadi. Jadi yang Ini saya sambil mencoba nih ya Pak Gagas ya. boleh, silakan. Berarti ketika klik lupa kata sandi, dia akan memasukkan ID pengguna. Betul. ID pengguna ini berarti nomor NPWP ya? Atau apa ini Pak? Iya, jadi di sana itu kan memang ID pengguna itu adalah NPWP. NPWP. Tetapi untuk NPWP orang pribadi sekarang itu adalah NIK yang digunakan. NIK. NIK. Berarti kalau misalkan saya orang pribadi, saya masukin nomor KTP saya. Betul sekali. Oh, NIK, iya. nomor induk kependudukan Ya, ya. yang 16 digit itu 16 berarti digit ya. Jadi bukan masukkan NPWP-nya. Bukan NPWP lama Bukan itu ya, yang NPWP ada lama. titik-titik strip itu bukan ya. Jadi yang dimasukkan adalah NIK 16 digit yang ada di KTP-nya. Ini coba saya sambil masukin ya. Oke. Oke. Terus tujuan konfirmasi ini apa nih Pak? Tujuan konfirmasi itu, jadi itu nanti ada 2 pilihan ya. Tujuan konfirmasi itu artinya kita, ya maksudnya dari sistem akan mengirimkan link untuk membuat password. Membuat passwordnya. Betul sekali Pak Di. Jadi Linknya. link itu akan dikirim melalui 2 cara. Yang pertama bisa melalui email ya. Email ini yang surat elektronik ini berarti ya? Ya, jadi kalau di tampilan Cortex itu ada tulisannya surat elektronik ya, atau email. Itu email. Kemudian yang kedua itu dengan memasukkan nomor Nomor gawai. gawai. Nomor handphone Nomor mungkin, ya. handphone. Nomor Jadi kalau gadget ya. bahasa Indonesia sebenarnya gawai ya. Iya, iya. Kadang kita nggak familiar. Iya. Jadi nomor handphone atau nomor gawai. Nah, tinggal kita masukkan di sana email dengan nomor gawai yang memang sudah pernah tercatat di sistem DJP sebelumnya. Ini ada hint-nya, ini tinggal kita tulis ulang berarti ya. Betul. Tinggal diketik ulang nih Tinggal berarti ya. diketik ulang kita pilih dulu yang mana yang mau kita pilih ya. Kita misalnya mau pilih email ya kita masukkan email, itu ada hint-nya ya. Ada hint-nya tampilan sedikit. Nah itu bukan berarti itulah emailnya. Memang itulah emailnya tapi memang harus diketik ulang. Harus diketik ulang. Itu Ya? kadang wajib pajak masih belum tahu. Berarti itu untuk memverifikasi bahwa itu memang yang bersangkutan ya. Ya, Iya, dan artinya kalau dia memang itu emailnya dia tahu kan ini email saya, jadi dia tinggal ketik ulang. Tinggal ketik ulang ya, udah dikasih kisi-kisi. Seperti itulah bocorannya ya. Bocorannya ya. Seperti itu. Terus kita masukkan captcha-nya ya. Ya. Ini Setelah itu kita masukkan angkanya berubah-ubah berarti ya Pak ya. Ya. Tergantung apa yang ada di sini kita tulis ulang. Betul sekali. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada di sana, nomor captcha-nya tinggal kita masukkan. Lalu kita centang pernyataan ya. Centang pernyataan, kemudian kita kirim. Klik kirim ya berarti ini ya. Kirim betul sekali. Setelah klik kirim bagaimana itu? Nah, jadi setelah klik kirim ya, karena tadi kita memasukkan alamat email, maka dia akan mengirimkan link untuk membuat password itu ke email kita. Oke, berarti ketika tadi kita memilih email, kita tulis email, linknya akan terkirim ke email ya. Betul sekali.
ke email. Nah, ini perlu diketahui juga ya kawan pajak sekalian. Jadi email ini kan kadang-kadang ya cepat ya, bisa jadi langsung masuk. Kemudian tapi kadang juga beberapa menit, artinya kita tunggu saja agar email itu bisa masuk ke email kita, link itu bisa masuk ke email kita sehingga kita baru bisa membuat passwordnya seperti itu. Itu kalau menggunakan email. Email. Kalau menggunakan nomor handphone ada perbedaan atau bagaimana nih, Pak? Nah, untuk nomor handphone atau nomor gawai, jadi tadi kita pilih yang ketika kita akan melakukan konfirmasi pengiriman ya. Kita masukkan nomor gawai kita. Nanti sama, nanti di sana juga ada semacam simbol, bukan angka yang memang ada nomor-nomornya, tapi tidak semuanya muncul. Untuk memverifikasi saja kita ketik ulang lagi nomor handphonenya. Nah, itu nanti akan terkirim ke nomor handphone yang di sana, nomor HP itu. Oh, nomor handphone tadi akan dikirimin ya? Iya, dia akan terkirim dalam bentuk SMS. Oh, SMS. Kalau tadi email menerima email, kalau handphone akan dikirimin SMS. Dalam bentuk SMS. Ada linknya, Pak? Ada. Ada linknya di situ ada ya? Link lah. Cuman ada sedikit SMS ini harus ada pulsanya ya. Oh ya, harus ada pulsanya ya? Harus ada pulsanya. Jadi kalau misalkan kita memilih nomor gawai harus dipastikan dulu ya? Betul sekali. Kawan pajak harus memastikan terlebih dahulu kebenarannya, kecocokannya dengan HIN atau kisi-kisinya tadi, ditulis ulang emailnya atau nomor handphonenya dan dipastikan sudah terisi pulsanya. Betul. Gitu, supaya bisa dikirimin tautan atau linknya ya untuk lupa kata sandi. Ketika kita sudah menerima link atau tautannya nih, Pak. Nah, berarti kita tinggal klik saja ya di situ ya? Iya. Nah, lalu kita tinggal bikin passwordnya. Passwordnya. Iya. Ada syarat-syaratnya nggak, Pak? Nah, betul sekali. Jadi untuk password ini kita cukup ketat lah. Dalam arti ketat itu artinya tidak bisa sembarangan lagi ya bikin password ya. Jadi kalau dulu passwordnya itu ya bisa sembarangan lah. Kalau di DJP online ya. Tapi kalau untuk di Cortex ini itu minimal 8 karakter. Minimal 8 karakter. Minimal 8 karakter ya. 8 kemudian karakter di dalam karakter itu harus ada huruf besarnya. Harus ada huruf besar. Kemudian ada huruf kecil. Harus ada huruf kecil. Kemudian ada angka. Ada angka. Dan ada karakter khusus. Ada karakter khusus. Karakter khusus, simbol khusus itu contohnya ya tanda tagar atau tanda pagar simbol-simbol itu ya? Ya. Tanda seru, tanda pagar. Kemudian tanda tanya boleh tanda juga. Tanya. Itu harus ada ya? Harus ada. Oh ya. Jadi kalau misalkan saya bikin password misalnya aja nih, Pak. Misalkan Jambi, J-nya besar. Terus 2025 misalnya. Itu nggak bisa? Nggak bisa, karena ada yang kurang. Ada yang kurang? Ada kurang, simbol tadi. Oh, simbolnya masih kurang. Jadi harus dilengkapin ya dengan simbol-simbol tertentu ya? Supaya lebih aman berarti ya, Pak ya? Jadi di sana nanti kan kita memasukkan password tadi yang 8 karakter. Betul. Kemudian ada verifikasi lagi. Ada verifikasi. Yang kita buat. Kemudian ada tambahan sedikit, Pak Adi, biasanya di sana diminta untuk memasukkan juga passphrase. Passphrase. Nah, ini kadang ini ada 4 kolom nih, password yang tadi kita tulis, konfirmasi password. Berarti kita tulis ulang password tadi. Nah, di bawahnya ini ada passphrase. Passphrase sama konfirmasi passphrase. Ini mungkin kawan-kawan pajak juga ikut bertanya nih. Ini apa nih? Kalau password kan berarti untuk mengakses tadi ya. Passphrase ini apakah harus kita isi? Lalu apakah ada ketentuan khususnya? Lalu ini fungsinya buat apa nih, Pak? Bisa dijelaskan ke kawan pajak ini? Baik. Jadi rekan pajak, kawan pajak sekalian, ketika kita tadi sudah masuk di memasukkan password, kemudian kita konfirmasi ulang password, di bawahnya lagi itu nanti akan ada passphrase. Jadi passphrase itu ya semacam password untuk sebagai pengganti tanda tangan, ibaratnya seperti itu, Pak. Oh, begitu. Ya, jadi kita kan mau melakukan pembuatan pelaporan misalnya ya, atau pembuatan bukti potong atau administrasi perpajakan itu kan dibutuhkan tanda tangan. Nah, tanda tangan elektronik itu sebagai penggantinya adalah passphrase yang dibuat sendiri oleh wajib pajak. Jadi passphrase itu boleh disamakan dengan password, atau kalau mau dibedakan juga tidak masalah. Tapi mungkin saran kami ya lebih baik disamakan biar tidak terlalu bingung ya. Biar lebih aman ya. Artinya lebih mempermudah lah. Ya, lebih mempermudah ya. Wajib pajak untuk mengingat ya. Jadi password atau password itu sama ya, sehingga ketika nanti di 4 kolom itu ya bisa diketik dengan simbol yang sama. Berarti kalau misalkan passphrase-nya saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu, bisa masuk, Pak?
1, 2, 3, 4, 5 saja nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tetap ya karena dia kombinasinya sama. Oh, kombinasinya sama. Kombinasinya sama. Harus ada angka, harus ada angka, huruf besar, huruf kecil, dan juga simbol juga ya. juga. Berarti harus sama ya kawan pajak ya ketika membuat passphrase. Boleh beda dengan password, boleh sama juga dengan password. Boleh. Tapi keamanan harus dijaga masing-masing ya. Keamanan data itu harus dari semua pihak ya. Pak Maman ya harus menjaganya. Betul sekali. Bila perlu ya dicatat ya. Betul. Khususnya disimpan agar tidak bingung nanti ketika mau login, oh ini passwordnya apa kadang-kadang. Oh iya ya. Gitu kira-kira. Oke, setelah itu kita kirim ya, kita submit ya. Ya. Kita submit. Setelah kita submit ini sukses berarti ada peringatan sukses. Nah setelah itu ngapain kita nih Pak? Nah untuk langkah selanjutnya ya kawan pajak sekalian, ketika sudah berhasil nih bikin kata sandi tadi. Kita diminta untuk bisa melakukan login. Artinya kita sudah bisa login. Loginnya sudah bisa. Sudah bisa login. Oh, iya. Karena kita sudah berhasil membuat kata password. sandi. Ya, buat password atau kata sandi ya. Caranya login? Caranya login. Jadi nanti balik lagi ke tampilan web Cortex ya. Halaman awal tadi ya. Awal. Oh ya, berarti saya ketik lagi ya ini ya Cortex DJP ya. Ya, betul. Ketik Cortex DJP. Lalu di sini muncul halaman awal, ada ID pengguna, kata sandi. Nah ini gimana nih cara mengisinya Pak? Ya. ID pengguna ini kita isi ID apa? pengguna Untuk itu jadi orang balik pribadi. lagi yang harus diisi di situ ya NIK-nya. NIK. Jadi sudah berhasil tadi kan kita melakukan registrasi, kemudian kita masuk ke aplikasi Cortex di web Cortex DJP, kemudian kita masukkan NIK kita dan password yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian jangan lupa ada captcha-nya di sana. Kemudian baru kita lanjut. Oke, saya sambil mencoba ya Pak ya. Silakan. Berarti ID pengguna ini kita isi NIK atau nomor KTP. Nomor KTP. Kalau saya isi atau kawan pajak isi NPWP yang lama itu 15 digit, ada stripnya gitu. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Berarti harus diisi dengan nomor KTP ya. Nomor KTP. Oke, berarti untuk mengakses Cortex harus kita isi dengan nomor KTP, kata sandi. Kata sandi itu yang kita buat tadi. Yang dibuat 8 tadi karakter tadi ya, yang 8 karakter yang kita buat di awal. Itu kita masukkan. Lalu kita isi angka captcha-nya ini angka captcha yang berubah-ubah ya. Yang berubah-ubah ya. Lalu tinggal kita klik login saja ya Pak ya. Kita klik login saja. Oke. Tunggu sebentar Pak nih sambil loading. Nah, kadang-kadang ketika memasukkan NIK ini ada spasi di di penginputannya itu sangat berpengaruh Pak Di. Oh ya. Ya, jadi harus betul-betul sama persis dengan NIK-nya, tidak ada spasi. Kemudian juga passwordnya juga. Udah berhasil? Sudah berhasil. Saya ya? bisa login ya. Udah bisa login. Nah, di sini ada nama saya, juga ada nomor KTP atau NIK. Jadi di sana ya nanti di sanalah kawan pajak sekalian untuk administrasi perpajakan selanjutnya kalau sudah berhasil registrasi di Cortex seperti tadi, maka administrasi selanjutnya akan dilakukan melalui web Cortex tersebut. Nah, di sana ya beragam lah ya. Beragam sekali aplikasi menu-menunya ya sesuai kebutuhan yang ingin kita lakukan dalam melakukan administrasi perpajakan ini. Oke, cukup mudah berarti ya Pak. Simpel sebenarnya, iya. Kita kalau sudah rutin login di DJP online, berarti kita tinggal klik lupa kata sandi tadi, lalu kita isi data-datanya ya. Seperti tadi kan ada email, kalau saya pilih email. Ya, email yang gratisan. Yang karena biar lebih ini ya praktis Pak. Praktis. Lalu saya nyiapin nomor KTP juga, cukup itu saja kita sudah bisa mengakses akun Cortex kita. Berarti cukup mudah ya kawan pajak ya. Tentu kawan pajak diharapkan langsung mencoba ya masing-masing ya. Silakan dibuka ya di browsernya masing-masing, masukkan pilih tadi di Cortex DJP, kemudian pilih lupa kata sandi, masukkan NIK-nya, kemudian lihat di emailnya apakah ada tampilan kode email ya, ada tampilan email ataupun nomor HP. Silakan pilih salah satu dari situ, kemudian bisa melakukan registrasi untuk buat passwordnya. Berarti tata caranya tadi cukup mudah pada dasarnya ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan nih dari kawan pajak nih, Pak Ki Agus nih. Nah ini dari kawan pajak yang pertama nih, status dia adalah mahasiswa. Masih baru nih, baru lulus nih. Kayaknya baru lulus kuliah nih Pak. Belum pernah punya NPWP. Ingin mengakses Cortex. Nah ini gimana nih? Berarti nggak bisa lupa kata sandi ya?
Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi lupa kata sandi itu khusus untuk yang sudah punya NPWP. Ini belum punya NPWP nih, Pak siapa nih kawan pajak kita nih, Bang siapa nih? Nah, di sini. Jadi kalau dia belum punya NPWP, mau nggak mau nanti dari tampilan web Cortex depan itu dia harus melakukan pendaftaran dulu. Oh, yang klik daftar di sini ya? Iya. Oke, klik daftar di sini. Ada klik daftar, silakan bisa dicoba. Di sana ada menu untuk melakukan pendaftaran NPWP. Perorangan kita tinggal isi data-datanya berarti ya? Betul sekali. Jadi di sana semua pendaftaran NPWP, ya bukan semua ya, maksudnya untuk orang pribadi dan badan ya, banyak seperti itu semuanya di menu pendaftaran itu. Jadi tinggal kita pilih menu daftar, kemudian nanti kita pilih perorangan ya, karena tadi yang mau daftar itu mahasiswa. Nah kemudian nanti di sana ada menu untuk melakukan pendaftaran dengan mengklik aktivasi NIK. Mengklik aktivasi NIK untuk dijadikan sebagai NPWP. NPWP, oke. Iya. Karena di sana juga ya menunya itu di samping aktivasi NIK untuk jadi NPWP ada aktivasi NIK untuk registrasi saja. Untuk registrasi mungkin, saja ya. Perlu sedikit informasi ya. Jadi sebenarnya rekan kawan pajak sekalian, mungkin ada beberapa wajib pajak yang tidak perlu NPWP. Maksudnya bukan tidak perlu ya, karena mungkin statusnya sebagai seorang istri nih, katakanlah. Betul. Ya, kita agak melebar ya. Betul. Jadi karena... Ini nyambung ke pertanyaan kedua nih sebenarnya. Oh iya. Ada ibu rumah tangga, kebetulan dia juga sepertinya sedang diangkat nih menjadi karyawan atau P3K. Nah, tapi sebenarnya dia nggak perlu lapor SPT nih di sini nih. Nah, gimana ini tuh Pak? Iya. Jadi mungkin dia sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri ya, sebagai istri yang ternyata suaminya sudah punya NPWP. Suaminya sudah punya NPWP. Nah, sedangkan dia dibutuhkan untuk misalnya mendapatkan semacam kartu ya. Kartu tentu untuk administrasi mendaftar. Pendaftaran P3K dan sebagainya ya. Nah, makanya di menu daftar itu ada dua pilihan nanti rekan pajak untuk orang pribadi, bisa melakukan aktivasi NIK untuk betul-betul menjadi NPWP atau hanya melakukan registrasi. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau betul-betul menjadi NPWP ya dia ada kewajiban untuk lapor, tapi kalau hanya registrasi artinya NIK-nya itu hanya bisa dilakukan registrasi saja, sehingga dia bisa menggunakan Cortex, tetapi dia tidak ada kewajiban lapor. Karena apa? Karena suami istri itu kan sebenarnya satu kesatuan ya. Satu kesatuan ya. Family tax unit ya ibaratnya seperti itu, ada kesatuan keluarga. Jadi cukup penghasilannya itu nanti dilaporkan ke NPWP suami. Oke. Nah, artinya suaminya harus lapor SPT ya. Lapor SPT dan registrasi di Cortex-nya. Betul sekali. Begitu kira-kira. Berarti untuk melakukan pendaftaran semuanya juga ada di halaman Cortex tadi ya, yang awal tadi ya. Klik daftar di sini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Ki Agus nih. Nah, dia sudah memiliki NPWP, udah dari lama nih. Nah, Bang, saya sudah lama nih punya NPWP, tapi selama ini dia non efektif, artinya nggak pernah lapor SPT di DJP online. Sepertinya dia belum pernah punya akun nih Pak. Belum punya DJP online. Lupa kata sandi, nggak ada emailnya, gimana nih? Jadi dia udah ngeklik kirim email tapi nggak ada kisi-kisi atau hint yang muncul. Harus ngapain ini Pak Ki Agus nih? Jadi memang ya kita kadang-kadang buat NPWP itu untuk urusan tertentu saja ya. Betul. Kadang ada yang mau kredit, kadang ada yang mau KPR. Iya. Padahal tidak seperti itu sebenarnya gunanya. Harusnya nggak seperti itu ya? Seperti itu. Jadi memang ketika punya NPWP itu artinya kita sebagai nomor untuk menjalankan administrasi perpajakan kita. Nah, bagaimana misalnya sudah terlanjur punya NPWP, tapi ternyata belum pernah registrasi di dulu ya, belum punya EVIN, belum pernah lapor sehingga statusnya non efektif. Belum pernah diurus ini sepertinya. Belum pernah diurus ya. Sekarang baru mau ngurus Pak. Nah gitu. Gimana nih? Itu kebanyakan seperti itu. Jadi cukup banyak ini Pak. Cukup banyak. Solusinya seperti apa ini Pak? Jadi solusinya begini. Jadi ketika sudah punya NPWP artinya NIK-nya sudah terdaftar. NIK-nya sudah terdaftar. Sudah teregistrasi di kita. Tinggal bagaimana dia melakukan aktivasi. Artinya perlu diaktivasi. Berarti aktivasi akunnya. Akun NIK-nya. Aktivasi NIK-nya. Iya, jadi makanya di menu tampilan web Cortex depan itu kan ada 3. Ada untuk yang lupa kata sandi yang sudah lupa kata sandi NPWP, yang tadi udah kita bahas bareng-bareng di awal ya. Kemudian yang belum punya sama sekali daftar yang mahasiswa tadi ya. Mahasiswa. Nah, di yang bagian ketiga ini untuk
NPWP yang statusnya mungkin tidak aktif atau tidak pernah lapor atau belum pernah lapor. Nah, itu masuk ke menu itu. Oh, nanti harus diaktifasi dulu ya di Harus sini ya. diaktifasi dulu. Oh, berarti kawan pajak yang mungkin mengalami kendala yang sama kayak tadi, baru mau melakukan aktivasi, tinggal klik aktivasi akun wajib pajak ya. Iya. Oke, apa ini yang harus dipersiapkan apa saja nih Pak? Sama Agus seperti nih? tadi ya Pak Adi. Jadi kalau dia ingin melakukan aktivasi, dia harus ingat email dan nomor HP yang sudah Email pernah didaftarkan dulu ya. didaftarkan dulu. Artinya gini, mungkin dia pernah ingat ya, pernah ingat NPWP atau email yang pernah dia daftar dulu, dia masukkan. Kalau memang email atau nomor HP-nya itu valid, itu akan ada tanda contreng. Ya kebetulan dia masih inget nih. Masih dia inget. daftarnya sekitar tahun 2020. 2020, oke. Pasti diminta email. Cuman dia itu belum dia ibaratnya belum registrasi untuk lapor ibaratnya ya, belum punya EVIN sehingga Ya, berarti email yang kita masukkan di sini, ini kan ada nomor NPWP, kita masukkan NIK berarti ya Pak? NIK jelas. Habis itu ada kolom email, dia isi email yang dulu ketika mendaftar. Ya, Nomor telepon, nomor telepon ya nomor HP yang Nomor dia HP. daftar terlebih dahulu. yang dahulu dia melakukan pendaftaran NPWP, kita tulis di sini, lalu diaktifasi ya? Aktivasi. Oke, Itu kalau dia memang masih ingat. masih ingat. Nah, solusinya Solusinya gimana bagi yang nih sudah kalau lupa semua. Emailnya nggak tahu, nomor HP nggak tahu. Itu mau nggak mau ya. kalau Ada bagi solusi, sekalian, Solusinya silahkan datang ke KPP untuk melakukan perubahan data. Oke, berarti harus ke KPP, KPP KPP terdekat ya, Terdekat jadi ya. tidak mesti KPP terdaftar. Jadi kalau misalnya dulu daftarnya di Jambi, tapi sekarang mungkin sudah di luar kota ya, ya, di Jakarta misalnya, silahkan datang ke KPP yang terdekat. terdekat saja ya. Terdekat saja. Ini tentu memudahkan ya Betul Pak sekali. Ki Agus ya. Jadi sekarang Jadi, sudah lebih dipermudah. Kawan pajak yang bertanya tadi, yang nanya tadi, Bang, nih gimana Bang? Berarti dia tinggal mengupdate dulu ya, harusnya ya. Kalau dia lupa email, Iya. dia update data dulu, sisanya bisa diselesaikan sendiri ya di Cortex ya. Bisa diselesaikan sendiri dengan menu yang tadi ya untuk melakukan registrasi. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya dia tadi lupa, silakan dia datang ke KPP terdekat, dia laporkan nih NPWP email saya ini yang terbaru. Dia daftarin email yang benar ya. Ya, Tentu membawa bukti diri ya yang bersangkutan ya. Kalau email kan mungkin bisa identitasnya. dilihat di HP. Betul. Nomor HP juga dia sendiri yang pegang, ya itu tinggal diupdate saja data. Nah, Yang penting bawa KTP juga untuk meyakinkan. Kemudian nanti sudah berhasil dirubah, nah baru rekan pajak bisa aktivasi. aktivasi Oh sendiri. iya, aktivasi. Aktivasi sendiri. Oke. Gitu. Setelah aktivasi Sudah aktivasi lagi, nah ini kan baru aktif nih. Untuk bagaimana bisa menggunakan supaya Cortex, bisa login Cortex gimana? balik lagi ke buat password. Oh, yang Awal tadi. awal kita bahas tadi. di lupa kata sandi Di tadi lupa ya. kata sandi Berarti tadi. setelah aktivasi nanti lanjut ke lupa kata sandi Lupa kata supaya sandi. membuat kata sandi. Betul. Syaratnya sama ya, Sama. kita masukin nomor KTP, kita masukin email, kita buat password yang masuk ke email tadi, huruf besar, huruf kecil, angka simbol. Iya. Nah, habis itu kita tinggal login lagi. Login lagi. Oke, ini cukup mencerahkan ini bagi yang masih kesulitan untuk mengakses Cortex nih Pak Ki Agus nih. Sepertinya sudah banyak yang kita bahas ini Pak Ki Agus nih Oke. untuk login mengakses Cortex. Ya. Jadi mungkin langkah awal inilah yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh wajib pajak orang pribadi ya. Betul. Bagaimana mereka agar bisa masuk ke aplikasi Cortex itu, melakukan registrasi dengan awalnya dengan lupa kata sandi untuk yang memang sudah punya NPWP. Ya, jadi itu langkah pertama. Nanti kalau misalnya sudah berhasil masuk itu, mungkin kita akan lanjutkan di podcast berikutnya. Karena ya. menunya banyak Iya, ya Pak Ki karena Agus ya. menunya banyak. Ada SPT, ada pembayaran, ada pembuatan bukti foto, Iya. macam-macam ya. Macam-macam, termasuk permohonan-permohonan layanan wajib pajak, Permohonan-permohonan juga di sana, ya. surat keterangan, Surat keterangan. SKF dan lain-lain itu Iya. semuanya ada di sana. Iya, Nanti itu kita akan karena di sesi berikutnya mungkin masih ya. banyak sekali Masih ya. banyak Tentu sekali. kawan pajak semua kita masih penasaran bagaimana kita kulik lagi isi dalamannya Cortex ini seperti apa. Karena fitur-fiturnya masih banyak sekali. Tentu kawan pajak yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung aja di komen dan juga di subscribe supaya mendapatkan informasi-informasi terbaru. Bagi kawan pajak yang ingin bertemu langsung kepada kami, kita ingin tatap muka,
silahkan ke KPP Pratama Jambi Pelayangan ya. KPP Pratama Jambi Pelayangan yang ingin kebetulan berada di KPP Jambi Pelayangan. Betul. Kalau mungkin berada di luar kota juga silahkan ke KPP Tentu. terdekatnya ya. Ya, Untuk bisa melakukan registrasi ini atau betul sekali. bertanya-tanya. Karena kita sekarang sudah ibaratnya ya untuk orang pribadi itu bisa melakukan kewajiban perpajakannya dari Lintas KPP ya. lintas KPP. Terutama untuk pendaftaran seperti ini sepertinya bisa lintas KPP ya. Lintas KPP, bahkan sebenarnya bukan di KPP, wajib pajak bisa melakukan sendiri juga kan. Melakukan sendiri juga ya, nggak perlu ke KPP pun di rumah pun bisa. Bisa. Betul sekali. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja. Baik. Kita ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa di episode Sambal Bajak berikutnya. Sama-sama belajar bahas pajak. Saya Adi Wijaya dan rekan saya Ki Agus Abdul Rahman. menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.